Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita berada di seri video kita yang selanjutnya yang baru. Season 5, episode yang pertama. Di video ini, kita bersama-sama belajar mengenai ucapan Yesus Kristus pada sebuah peristiwa ketika dia sedang mengajar. Dia mengucapkan sebagai berikut, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Ucapan Yesus Kristus inilah yang akan kita dalami dan menjadi judul video kita, sekaligus sebagai momen kita merefleksikan diri di suasana Natal ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, dari kerendahan hati yang terdalam, tidak lupa kami mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati seluruh bangsa Indonesia yang tercinta ini. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sumber segala hikmat, kami bersama-sama Tuhan bersekutu untuk mendengar akan firman-Mu. Bukakanlah pintu hikmat-Mu ya Tuhan, agar dari sana mengalir pemahaman-pemahaman yang mampu kami cerna. Tuhan, biarlah Natal yang kami peringati ini ya Tuhan, menjadi Natal yang semakin baru dalam iman, yang semakin meningkat juga, karena kami berada dalam pemeliharaan Roh Kudus-Mu. Tahun depan yang semakin mendekat ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk tetap kuat dan teguh dalam menghadapi gelombang zaman. Biarlah kami hanya mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan saja untuk menjalani hari-hari depan yang masih Engkau beri untuk kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, apakah arti sebuah Natal bagi kita? Kita paham arti Natal, yaitu lahir. Setiap tahun kita merayakannya, yaitu kelahiran Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita juga tahu Yesus diutus Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaan kita, apakah kita sudah selamat? Saya yakin kita semua akan mengatakan kita sudah selamat. Tetapi ada beberapa ayat di Alkitab yang kurang lebih mirip-mirip yang diucapkan Yesus pada beberapa kesempatan, yaitu, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Dan juga ada ayat yang mengatakan, "Tidak semua orang yang menyebut-nyebut namaku akan diselamatkan." Kurang lebih seperti itu. Mengapa ada ayat seperti ini? Mengapa ada orang yang datang menghadap Yesus yang sudah pasti ini adalah di hari penghakiman kelak, dengan maksud melakukan klaim seperti ini? Ya, ternyata kita tidak masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus, melainkan menuju tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Klaim ini menunjukkan rasa tidak puas hati karena Yesus tidak mengkategorikannya sebagai orang yang pantas untuk memperoleh keselamatan. Apa yang terjadi?
Bila kita memposisikan diri kita sebagai orang tersebut, mungkin kita juga akan memiliki rasa kepenasaran hati sendiri. Kita merasa sudah di jalan hidup yang benar, dan kita memiliki pengharapan bahwa kelak Tuhan akan mengingat kita. Tapi apa yang terjadi? Harapan kita musnah. Di sini tampak ada benang merah yang terputus antara keselamatan yang kita harapkan dan jalan hidup yang kita lalui. Yang kita peroleh adalah kegetiran. Ya, tidak ada yang lebih getir lagi dari ini. Penolakan Tuhan Yesus Kristus yang berarti hanya satu, kematian kekal. Apakah Tuhan peduli? Sayang. Bila kematian sudah menjemput kita, jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak akan peduli. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Tanpa kita, kemahamuliaannya yang akan dipulihkannya dari seluruh ciptaannya akan tetap terjadi sekalipun kita tidak ada. Kita hanya ciptaan yang sudah diberinya jalan, tetapi kita yang tidak mau mengikuti jalan yang benar itu dengan segenap hati. Marilah kita melihat benang merah yang terputus tadi antara anugerah keselamatan dan jalan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, di sini memang kita harus sangat berhati-hati untuk memahami tentang satu hal, yaitu cara Allah menyelamatkan manusia berkaitan erat dengan hidup kita. Tampak di sini, memang Allah yang selalu menyesuaikan caranya dengan manusia. Karya penebusan dosa memang sudah terjadi. Tapi hal ini jangan hanya sekedar kita lihat dari aspek manusia. Manusia di sini hanya salah satu bagian dari maha karya Allah, yaitu membersihkan seluruh ciptaannya dari pengaruh dosa. Sekali lagi, seluruh ciptaannya. Efek dosa bagi manusia adalah kematian kekal. Tetapi efek dosa manusia itu merembet ke seluruh ciptaan Allah, semua rusak. Kita ingat, kutuk jatuh tidak hanya atas manusia. Alam semesta juga mengalami degradasi atau penurunan kualitas, sehingga menutupi cahaya kemuliaan Allah dari seluruh ciptaannya. Dengan mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu, maka akan mengembalikan cahaya kegemilangan ciptaan Allah dengan misi utama adalah menjadikan bumi baru dan langit baru. Inilah karya penebusan dalam framing waktu Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali kepada diri kita tadi. Mengapa kita ditolak Yesus? Apa yang terjadi? Di mana yang salah? Kita sangat paham bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa seluruh dunia. Semua karena kasih-Nya. Bagian mana sebenarnya dari diri manusia yang membuat Allah mau mencurahkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita? Apakah wajah kita, fisik, ya, ketampanan, kekayaan, kepintaran, atau apa? Kita juga paham bahwa kita tidak bisa melakukan apapun juga untuk bisa memperoleh keselamatan. Menurut beberapa pengkhotbah, menerima keselamatan tidak membutuhkan syarat. Ya, syarat apapun tidak perlu. Kita cukup mengandalkan Yohanes 3 ayat 16. Kita hanya perlu percaya. Karena kita hanya mengandalkan ayat ini, maka kita berada pada kondisi kekristenan yang macet. Inilah yang menggemaskan hati Paulus. Kita selalu menjadi Kristen tobat dan kumat. Di sini kita mempermainkan Allah. Inilah yang membuat Paulus berkata seperti yang tertulis di Ibrani 6 ayat 4
sampai 6. Kita selalu berada pada posisi metanoia, bertobat terus. Posisi ini sangat riskan karena menjadi ajang permainan iblis. Hal ini yang sering kita tidak sadari. Kita merasa dengan mengatakan kita sudah bertobat, sudah cukup. Dalam pikiran kita, inilah yang diartikan percaya. Kita tidak mau meningkat menuju tahapan kenosis, padahal kita sudah berjanji di akhir CD untuk memasuki tahap kenosis ini, tahap penyangkalan diri ini. Kekeliruan kita memahami Yohanes 3 ayat 16. Inilah yang membuat iman kita macet. Kita tidak mau mendalami Yohanes 3 ayat 16. Yang pasti, permasalahannya bukan pada keselamatan. Sangat jelas, keselamatan telah tersedia. Permasalahannya adalah percaya kita seperti apa. Tentunya tidak sekedar percaya yang sedemikian gampang meluncur dari mulut kita di akhir baptis dan katekisasi. Bila orang Kristen seperti ini, kita tidak usah heran bahwa Yesus akan berkata seperti di atas tadi, "Renyahlah engkau." Mengapa Yesus berkata seperti itu? Karena sebenarnya Dia meminta kita bahwa keimanan kita harus lebih baik dari orang Farisi. Ya, Allah menuntut keimanan kita. Kalau masalah menghafal ayat, kita pasti kalah jauh dengan orang Farisi. Mengapa Allah menuntut iman? Karena iman kita lah yang dipakai Allah sebagai alat tukar atau tiket untuk memperoleh perkenanan Allah akan keselamatan. Iman yang dari Allah, yang dipelihara Allah, dan akan kembali ke Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita mengatakan dengan penebusan, dengan kematian Yesus di kayu salib, semua sudah selesai, ini akan menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita. Apakah memang hanya seperti itu? Bukankah itu hanya sebuah simsalabim? Tidak usah menjadi manusia pun, tanpa mati di kayu salib pun, Yesus bisa melakukannya langsung dari surga. Pertanyaan lain yang bisa timbul, untuk apa Yesus mengatakan perumpamaan tentang unta masuk ke lubang jarum di Matius 19 ayat 24? Untuk apa Yesus dan para muridnya capek-capek mengajar? Untuk apa Yesus Kristus sibuk mengetuk pintu hati setiap manusia? Untuk apa Rasul Paulus mengingatkan di Filipi 2 ayat 12 mengenai selalu berhati-hati dalam menjaga keselamatan dengan mendahulukan setia dan bertekun? Dan juga untuk apa Yesus Kristus mengutus Parakletos atau Roh Kudus? Dan banyak pertanyaan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah karya salib adalah sebuah proses penebusan, tetapi bukan sebuah akhir dari perkenanan Allah akan kita untuk memperoleh keselamatan. Justru karya salib merupakan titik awal yang harus, sekali lagi saya katakan, yang harus kita lalui. Mengapa demikian? Karena Bapa bekerja dengan bukti. Keselamatan sudah disediakannya dengan anaknya mati di kayu salib. Dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. Kematian anak yang sangat dikasihinya. Banyak orang Kristen yang salah memahami dalam menerima keselamatan. Menjadikan proses atau menjadikan keselamatan hanya sekedar euforia, kehebohan belaka, bahkan membuat dirinya dalam kondisi excited, gembira luar biasa, bahkan menjadikan keselamatan sebagai drug atau candu.
karena merasa telah diselamatkan. Lupa bahwa sebagai manusia biasa dia masih harus menjalankan tugas dan kewajiban selama masih berada di dunia ini. Dan seharusnya lah segala tugas dan kewajiban itu tetap harus dilaksanakan, bahkan harus lebih baik, lebih merendahkan hati dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Inilah yang diinginkan Alkitab, dan inilah perasaan hati Tuhan. Marilah situasi euforia seperti di atas kita ilustrasikan sebagai contoh. Kita mendapat kabar dari pimpinan kita bahwa bulan depan kita akan diberi hadiah mobil gratis. Kita bergembira dan berencana membuat garasi mobil yang baik agar mobil dapat terawat dan tidak dicuri. Kita sangat bergembira sampai lupa membuat garasi tersebut. Bahkan ketika mobil sudah diberikan, dengan segera kita menjual mobil tersebut dan sangat bergembira mendapat uang yang sedemikian banyaknya. Pimpinan kita hanya bisa merasa sedih. Dia ingin kita memakai mobil hadiah tersebut setiap kita ke kantor. Pimpinan menginginkan kita dalam kondisi layak berkantor di perusahaannya. Inilah perkenanan pimpinan kita. Dan kita tanpa merasa malu tetap berkantor seperti biasa dan merasa layak bekerja di sana. Kenyataannya lah, kita tidak pernah lama memiliki mobil hadiah itu. Kita sudah menjualnya. Ya, sesungguhnya lah kita tidak lagi pernah memiliki keselamatan itu. Ya, kita tidak pernah lagi memiliki keselamatan itu. Keselamatan itu kita terima dan kita jual untuk membeli kegembiraan. Kita membeli kegembiraan, artinya sudah dicuri iblis. Dan kita tanpa merasa malu, tetap merasa memiliki keselamatan itu dan merasa layak masuk surga. Disinilah kita merubah kondisi iman berupa realitas keselamatan yang seharusnya sudah kita miliki dan menjadikannya hanya sekedar sikap percaya dalam bentuk keselamatan yang masih berupa harapan. Mengapa demikian? Ya, apabila kita sudah menerima mobil tersebut, hidup yang kita jalani seharusnya akan tampak berubah. Tujuan pimpinan perusahaan adalah meringankan pekerjaan dan membuat kita layak bekerja di perusahaannya. Hal yang mirip juga sebenarnya harus terjadi ketika kita sudah diselamatkan. Kita menjalani hidup di dunia dengan beban yang sama atau bahkan mungkin lebih berat dari sebelumnya. Akan tetapi cara pandang kita sudah berubah. Dalam bekerja kita merendahkan hati karena kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah yang melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Yang sebagai seorang anak mewarisi keselamatan dari Bapa kita. Ini semua terjadi karena kita sudah memperoleh perkenanan Allah. Jadi, memang Allah ingin kita menghadap hadirat-Nya dalam kondisi yang layak. Layak seperti apa? Kita bisa melihatnya di Matius 5 ayat 48. Harus sempurna seperti Bapa. Apakah artinya? Apakah bisa terjadi kita sempurna seperti Bapa? Sayang, sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan bisa. Tetapi ayat ini bukanlah hiasan semata di Alkitab atau untuk memenuhi Alkitab supaya tebal. Kita juga bisa melihat Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 4 ayat 17. Dari kedua ayat ini, tampaklah mengapa Yesus Kristus menjadi manusia.
tidak lain adalah memberi contoh langsung bagi manusia untuk bisa berperan serta untuk membuka pintu hatinya untuk dirubah Tuhan. Yesus tahu masalah di dalam diri manusia adalah masalah kerusakan batin. Karena hatinya sudah menjadi pabrik dosa. Yesus datang sebagai dokter untuk menyembuhkan kerusakan hati kita. Tanpa firman Allah menjadi manusia, proses ini tidak akan pernah terjadi. Kalaupun bisa terjadi, itu hanya berarti melalui simsalabim. Allah akan mengingkari integritasnya, menciptakan manusia dengan sempurna. Allah menginginkan tanggung jawab kita berupa pengakuan dan membutuhkan pertolongan. Dia ingin kita membuka pintu hati agar bisa terjadi pembersihan rumah dosa di hati kita. Memang Allah kita tetap memberi pilihan-pilihan kepada manusia. Mau dibersihkan hati kita atau tidak? Ini adalah sebuah bentuk dari konsekuensi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam menyelamatkan manusia, tampaklah Allah tidak arogan, tetap menghargai manusia yang diciptakannya dengan memberi pilihan-pilihan. Dia hanya meminta kita membuka pintu hati seluas-luasnya, dan kita bertekad membuang seluruh sampah-sampah dari hati kita. Supaya apa? Supaya roh manusia yang diberikan Tuhan kepada kita dapat memancarkan kembali kemuliaan Allah sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Cahaya kemuliaan Allah inilah yang harus muncul dari dalam diri manusia. Ya, roh manusia inilah gambar Allah di dalam diri manusia. Roh manusia adalah milik Allah yang akan kembali ke Allah bila manusia telah mati. Roh manusia milik Allah, tetapi esensinya tidak sama dengan roh Allah. Roh manusia inilah yang sangat diinginkan Allah dengan cemburu agar segera kembali kepadanya. Mengapa? Karena roh manusia inilah yang menjerit pilu dalam kesengsaraannya terhimpit oleh dosa di dalam hati manusia. Dia sangat sengsara di pojok hati manusia. Dia tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah sebagai milik Allah. Roh manusia inilah yang menjadi alasan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi, memang semua karena dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Itulah hati nurani yang murni yang melahirkan akal budi di dalam diri manusia. Roh Kudus dapat memasuki hati kita dan bersekutu dengan roh manusia kita. Dia akan menopang kita di seluruh hidup kita. Mengapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Allah kita selalu setia. Dia tahu iblis akan selalu berusaha mencuri keselamatan kita. Karena itu, kita harus dalam persekutuan roh dengan Roh Kudus. Persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus yang semakin erat melahirkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan membersihkan benalu-benalu dosa dari diri kita. Kita harus berada di dalam pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan roh manusia dan Roh Kudus ini, maka cahaya kemuliaan Allah mulai bersinar kembali semakin terang, yang sebelumnya meredup terhimpit dosa. Cahaya kegemilangan inilah yang dinilai Allah. Inilah yang mengindikasikan seberapa erat persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus. Inilah yang dikatakan kita semakin berbuah lebat. Jadi, pengertian berbuah lebat bukanlah secara materi, tetapi cahaya kemuliaan Allah bersinar semakin gemilang dari dalam diri kita.
bagaikan perumpamaan pokok anggur. Bapalah pemiliknya, Yesuslah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Allah akan memelihara kita, memberi kita nutrisi, makanan melalui pokok anggur. Dan kita sebagai ranting harus bekerja sama untuk mengalirkan nutrisi yang berasal dari Bapa melalui Yesus Kristus sebagai pokok anggur sampai ke dahan, sampai ke ranting, sampai ke daun, dan sampai ke pucuk daun. Semua bersinergi. Perlahan di dalam diri kita akan terbentuk karakter baru yang tidak kita sadari, yang membuat kita akan selalu bertindak berdasarkan kasih. Tidak ada lagi kuk yang membebani. Semua yang kita lakukan adalah hanya karena mengasihi Allah. Berdasarkan yang kita pahami, Allah adalah kasih. Dan kita mengalirkan kasih itu menjadi aliran-aliran sungai-sungai kehidupan bagi sesama. Inilah proses pengikisan kesombongan dari dalam hati kita yang akan terjadi seumur hidup kita. Disinilah kita diproses Allah menuju ke kesempurnaan sampai akhir hidup kita. Dan kelak kita akan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan diberikan kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus dan roh manusia kita. Memanglah kita tidak bisa membohongi Allah. Dua yang bersaksi tentang kita dan menyatakan bahwa Matius 5 ayat 48 telah digenapi dalam hidup kita, yaitu sempurna seperti Bapa. Kita tidak akan mendengar hardikan Yesus yang mengatakan, "Enyahlah engkau," tetapi kita akan mendengar sambutan Allah, "Marilah masuk ke dalam pestaku." Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah merenungkan sedikit akan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan agar menjadi pengokoh iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.